Bapak kali ini kita jelaskan ya tentang hasil assessment dari Ahmad. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Mimi Oktri, channel yang membahas hal-hal random yang ada di kehidupan. Nah, pada video ini nih, sebelumnya saya sudah nunjukin hasil observasi Ahnaf. Nah, hari ini kita mau nunjukin gimana ya hasil asesmen dari observasi Ahnaf. Mau tahu gimana serunya? Langsung aja cek video berikut Bapak kali ini. ini kita jelaskan ya tentang hasil assessment dari Ahnaf. Jadi gini, kalau dari hasil assessment tadi pagi itu ternyata yang masalah mendasar itu adalah masalah kontrol. Jadi masalah kontrol di otak. Nah, masalah kontrol di otak itu memang sebenarnya ini kasus-kasus seperti ini itu sudah ketahuan, sebenarnya sudah bisa ketahuan dari sejak zaman dahulu kala. Jadi sejak 12 bulan itu juga sudah kelihatan gitu. Jadi kalau ngomongin tentang area otak yang bermasalah itu di sini nih. Jadi paling atas nih yang di sini. Jadi area paling atas ini namanya adalah kontrol. Nah, kontrol itu nanti mempengaruhi semuanya. Nah, nanti ada 3 bagian penting akan berkenaan dengan emosi, berkenaan dengan gerakan, dan berpengaruh pada fokus konsentrasi. Jadi, kalau kita ngomongin tentang teorinya, nanti ada 3 hal penting yang akan kita benahi, yaitu emosi, emotion, movement, gerakan, dan cognition. Jadi 3 ini akan jadi dasar untuk fase awal untuk dibenahi. Ini nggak dibenahi, nggak akan bisa masuk atasnya. Permasalahannya itu di sini, di sini, di bagian yang namanya sensory control. Iya, yang di bawah sini itu nanti akan terdiri dari 8. Nanti berpengaruh pada otot, berpengaruh pada sendi. Jadi ototnya tidak matang untuk bergerak. Otot itu nanti dibagi menjadi 3. Otot itu nanti dibagi menjadi 3 nih, motorik kasar, motorik halus, dan motorik oral. Motorik kasar itu kalau matang, anak mampu duduk dengan tenang. Kalau ini nggak mampu, ini nanti akan permasalahannya di otot. Kalau dia nggak mampu duduk dengan tenang, apa yang terjadi? Dia tidak mampu fokus. Nah, jadi nantinya yang kita benahin adalah sensoriknya, motorik kasarnya, motorik halusnya, motorik oralnya. Ini kemampuan pemahaman bahasa ekspresi dan perseptif, konsentrasi, memorinya, sampai nantinya akademis, persiapan untuk sekolah. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah pemancingnya atau pemicunya atau biang keroknya itu harus dibuang. TV dan gadget harus dibuang. Yang kedua adalah makanan yang menyebabkan dia jadi akan hiper. Jadi makanan ini nanti ada 3 jenis makanan yang harus benar-benar di stop, tidak boleh ada sama sekali. Yang ketiga, ini 1 dan 2. Yang ketiga harus ngelakuin blocking. Jadi kalau ini tidak dilakuin percuma gitu. Karena nih harus melakukan yang namanya neurosenso. Lakukan ini harus rutin. Jadi lakukan juga di rumah rutin setiap pagi sebelum mandi oleh orang tua selama 3 bulan, tidak boleh putus. Bahkan kalau putus sehari aja itu akan mengulang lagi dan dibilang 1. Nanti 3 bulan kirimin ke saya videonya anaknya, apakah nanti 1 hipernya sudah turun atau belum, sudah mampu duduk dengan tenang atau belum. Kalau masih belum, akan diulang lagi 3 bulan lagi. Biasanya sih kalau rutin 3 bulan selesai hipernya. Jadi diet makanan dijalani, blocking dijalani, itu hiper akan turun. Ini tujuannya adalah untuk supaya nantinya kita bisa ngasih pembelajaran, karena selama itu masih tinggi hipernya kayak gini dengan kondisi yang sekarang, nggak akan bisa, dia akan masuk apapun gitu. Saya bicara itu adalah ini gerbangnya. Jadi saat anak itu tidak bisa fokus, saat anak itu masih hiper, nggak akan bisa fokus. Saat anak nggak bisa fokus, nggak akan bisa bicara. Looking, lihatnya pun harus ke bibir kita. Jadi misalnya Afna, lihat. Nah, lihat itu ke bibir kita. 14 ini yang nanti akan ikut dengan sendirinya saat nanti hipernya sudah turun. Jadi saat pulang sampai di rumah, itu segera yang harus dibikin adalah aturan. Jadi nanti bikin dulu jadwalnya. Nih, ini sebenarnya kondisinya nih, di usia yang sudah mau 5 tahun,
gitu ya, sudah 5 tahun. 5 tahun itu sudah sangat-sangat dahsyat sebenarnya kemampuannya. Ini ketinggalannya sangat luar biasa. 4 tahun mau ke 5 tahun itu sudah kosakata aja harusnya minimal nih 1.600 sampai 2.500 kosakata. Jadi ini yang akan harus dikejar banget. Nah, untuk mengejar ini nurun dulu hiper. Gitu. Hipernya kalau nggak diturunkan bakal bisa. Nah, harusnya nanti minimal 20 menit hari. 20 menit itu bisa dipecah. Gitu. Dipecah misalnya 5 menit pagi, 5 menit siang, 5 menit sore, 5 menit malam. Gitu. Nantinya dipegangin, jadi pojokin ke arah pojok itu. Kalau perlu buat kursi yang ada seat beltnya, dia nggak gerak kemana-mana. Posisi kita biasanya gini jadinya. Jadi nanti duduk, ya, kita di bawah gini. Nah, ini si kartu ini, jadi nanti kita akan kejar yang pertama adalah kartu yang berusia 2 tahun. 2 tahun itu 50. Nanti ibu bisa beli di bawah kartu kata benda dengan kata kerja. Kan ini arahin ke mulut kita. Nah, kita ngomong ini si label ini merah. Nah, ngucapinnya itu ditekan suku depan. Ingat, kalau ngomong tidak boleh merah. Kayak misalnya contoh nih, speedo, bukan spidol. Ingat nih, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah menyamakan dulu nih. Nomor 1 yang akan harus dilakukan adalah nyamain. Jadi kita kasih lagi. Ayo anak, ayo samakan. Oke, good. Lagi ini belum lulus, nggak boleh masuk ke sini ke nomor 2. Nomor 2 itu adalah si anaknya harus megang. Jadi gini, anak mana? Nah, mana? Ngomongnya cuma mana? Merah. Dia harus gini. Nah, kalau dia nggak ada gerak mau kemana-mana gitu Pak, boleh Bapak bantuin. Jadi misalnya ini loh, ini ya merah gitu. Jadi yang pertama nyamain, yang kedua adalah megang. Nah, megang bisa akan ngajarin dia mengucap, tapi itu masih jauh karena mengucap itu masih nunggu dari tes meniup masih jelek banget, bisa meniup dengan baik. Jadi tirukan, itu belum dapat tuh, tirukan. Nah itu, tirukan. Itu belum dapat tuh. Nantinya PR-nya itu lumayan banyak. Dari mulai ngejar sini dulu menyamakan dulu. Nah itu dan itu 5 menit aja. Nggak usah ngedur sampai 1 jam. Nah, jadi kayak gitu, prosesnya seperti itu untuk bicara. Sama nyiapin ini, si mulut ini nih. Ini nanti harus dikerjain rutin. Dan nanti yang harus dilakukan adalah latihan tadi niup-niup, sama latihan tadi nyamain kartu, megang kartunya. Dan ingat, megang kartunya instruksinya cuma mana? Baju. Harus punya buku untuk mencatatnya. Jadi untuk mencatat mana saja yang sudah bisa dipegang, sudah bisa ditunjuk sama dia. Jangan ngajarin semua. Merah, oke, good. Merah, oke, good. Nah, merah dapat, baru ngajarin kuning. Kuning dapat, diputar-putar juga. Kalau sudah merah kuning dapat, nggak boleh ngajarin hijau kalau belum diputar-putar merah kuningnya. Dipastikan dulu memang betul-betul paham, betul-betul ngerti gitu. Karena kalau dia nggak ngerti percuma. Benar-benar harus diajarkan rutin gitu. Nah, jadi nantinya PR tadi dilakuin. Nantinya kalau sudah 3 bulan komunikasi lagi sama Pak Wawan untuk dievaluasi ulang. Evaluasinya boleh online, boleh dari sana, dari pas waktu di Aceh, nanti ngirimin video-video yang saya mesti. Jadi mau tanya nih dok, anak saya ini apa nih sekarang? Karena kan dari Aceh ada dibilang anak saya dia ada IQ-nya rendah, ada dibilang maksudnya. Jadi gini, nih kalau kita ngomongin dulu nih ya, kalau IQ rendah enggak, karena nih IQ rendah dia on the track semua untuk motoritas kasarnya ini aman. Yang perlu dikhawatirkan adalah ini adalah namanya speech delay, tapi ada campurannya antara hiperaktif dengan spektrum autisme sedikit, gitu. Tapi spektrum autismenya sedikit, gitu. Tapi ada yang tinggi bangetnya hipernya,
gitu. Dan jangan khawatir, jadi bukan akhirnya bukan, tapi memang tadi keterlambatan berbicaranya karena ada sedikit autisme, ada hiperaktivitasnya, tidak boleh nyebut adik-adik, gitu. Jadi tidak boleh menyebut adik-adik. Dan yang tinggi malah hipernya tinggi banget soalnya, gitu. Dan makanya kenapa harus di neurosensor tadi, selama itu neurosensor nggak dilakuin nggak bakal bisa, gitu. Jadi terapi apapun di Aceh sana nggak bakal bisa kalau tidak di neurosensor. Dan di laporan assessment sama diagnosa itu ada di situ, gitu ya. Oke, gitu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah 3 bulan nanti bisa komunikasi lagi sama saya. Oke guys, gitu aja videonya. Semoga dapat memberikan manfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.